Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Nayoko Kusumo, NIM 1924 10 10 11 35 dari kelas Data Mining D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 Data Mining, yaitu tentang dataset preparation menggunakan Pandas. Jadi di sini kita akan mempelajari menganalisa sebuah data frame menggunakan import Pandas yang ada di Python. Langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu masukkan iris CSV ke data frame. Nah, jadi di sini perintahnya masukkan iris CSV ke data frame. Ini kurang lebih maksudnya untuk menampilkan file CSV yang sudah ada di dalam folder ya, di dalam folder soalnya. Pertama kita inisiasi importnya terlebih dahulu, lalu kita upload filenya yang CSV tadi menggunakan from Google Lab, dari Google Colab ya, import file, upload file. Jadi di Google Colab ini bisa mengupload file. Nah, komennya seperti ini atau perintahnya seperti ini. Kita pilih filenya, gunakan yang iris testing yang sudah dimodif. Nah, ini sudah diupload. Lalu kita, oh ya, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, Pandas ini digunakan untuk menganalisa data. Nah, jadi digunakan khusus untuk suatu DF atau data frame. Lalu kalau saya ini menggunakan support import IO. Import IO ini untuk kayak memperapi saja sih sebenarnya. Memperapi dari pembacaan CSV menggunakan Pandas. Supaya bisa menampilkan semuanya juga. Nomor 1 kita run. Oh, ini nama filenya salah. Iris testing CSV. Nah, ini. Ini adalah hasil dari pembacaan file CSV-nya. Nah, indeks ke-0, sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety atau varietas. Indeks ke-0 bisa dilihat di situ sudah sesuai dengan file yang ada pada folder gabungan modul 3. Ini nomor 1 ini intinya cuma menampilkan data saja. Saya jelaskan dulu kode program datanya, kode programnya. Yang pertama kita membuat variabel baru terlebih dahulu, bisa terserah kalian atau terserah kita. Jadi data sama dengan PD. Nah, PD ini adalah shortcut dari Pandas tadi. .read CSV. Nah, ini sudah ada perintahnya untuk membaca CSV. io.byte.io. Nah, ini adalah salah satu komen dari import IO. Upload get iris testing CSV. Ini iris testing CSV ini adalah nama file yang sudah kita upload sebelumnya di kode program di atas. Lalu setelah itu print data. Nah, ini keluarnya seperti ini. Indeks 0 sampai indeks 29. Nah, ini saya perjelas lagi, bisa dilihat. Yang mungkin sudah cukup.
Apabila dibacakan satu-satu nanti waktu tidak mencukupi. Lalu langsung saja kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi minimal dan maksimal, sehingga setiap nilai atribut memiliki range atau range ini adalah jarak 0 sampai 1. Nah, jadi V baru ada rumusnya, V baru sama dengan V lama dikurangi V minimal dibagi V maksimal dikurangi V minimal. Nah, V baru ini adalah nilai. Nah, langsung saja kita masuk ke kode programnya. Nah, tadi ada disuruh menyinggung tentang minimal dan maksimal. Nah, itu kita buat variabel baru terlebih dahulu, yaitu setiap variabel di sepal petal length width tadi. Nah, kita kasih keterangan maksimum dan minimum. Kita buat variabel baru terlebih dahulu. Setelah itu sama dengan data kurung siku buka sepal length. Nah, data sepal length berarti mencangkup daerah yang ini. Yang ini maksud saya. Ke bawah sepal length. Dot max. Nah, ini fungsi max ini adalah mereturn nilai yang paling tinggi, sedangkan minimal itu sebaliknya, mereturn nilai yang paling kecil. Nah, langsung nomor 2 yang normalisasi tadi, saya di sini menggunakan perulangan. Yang pertama adalah for A in data index. Nah, jadi untuk A di dalam data dot index. Nah, ini ada keterangan dot index berarti datanya berdasarkan indeks. Setelah itu data location A selama data location ini perulangan ya, jadi nanti bisa ngeloop sampai habis. Nah, data location A, jika data location A itu sepaleng, maksud saya kita membuat variabel baru ya di sini. Data dot location A sepaleng sama dengan sesuai rumus tadi. Data location A sepaleng dikurangi sepaleng minimum. Nah, ini sepaleng minimum. Sepaleng minimum dibagi sepaleng maksimum dikurangi sepaleng minimum. Setelah itu data head. Nah, head ini apa artinya? Nah, head ini misal tidak disebutkan angkanya berapa, berarti kita mengambil contoh 5 yang paling teratas. Nah, misal kita ingin menampilkan semuanya, kita pakai dot to string. Jadi data dot to string buka kurung. Kalau misal kita mau menampilkan 5 dari bawah, kita menggunakan tail. Jadi data.tail nanti akan menampilkan hasil dari 5 yang terbawah. Kalau misal head-nya ini diisi 10, itu menampilkan dari atas sampai 10. Langsung saja kita coba run. Oh, di sini apa? SLmin is not defined. Oh, variabel SLmin. SL minimal. Oh, di sini belum kita run. Sudah di run, maka di sini bisa. Harusnya. Nah, sip. Nah, ini akan menampilkan 5 indeks paling awal. Sesuai yang saya katakan tadi, jika head akan menampilkan 5 indeks paling awal. Nah, misal kita ganti jadi tail ya. Kita ganti jadi tail. Tail. Saran. Hasilnya akan 5 indeks dari bawah. Kurang lebih seperti itu. Kalau misal ingin menampilkan semua, bisa pakai toString.
Langsung lanjut kita yang nomor 3, kode program nomor 3. Cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, sentroid ini adalah rata-rata dari seluruh data yang ada pada data frame tersebut. Nah, ini sebenarnya gampang. Sudah ada komennya, jadi tinggal membuat variabel baru min atau rata-rata sama dengan data min. Jadi semua semua nilai yang ada pada data itu dirata-ratakan, setelah itu di print. Sekitaran. Nah, ini adalah rata-rata dari Sepaleng, yaitu min 1,558933 sampai petal width-nya itu 0,107750. Data tipenya float 64. Nah, lebih seperti itu yang nomor 3. Nomor 3 adalah merata-rata seluruh data. Nah, setelah itu kita masuk ke nomor 4. Masukkan iris testing CSV ke data frame. Normalisasikan iris testing CSV menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, jadi iris testing CSV. Kita upload dulu ya testingnya. Nah, ini sudah import IO, mempermudah tampilannya. Setelah itu kita menjelaskan kode program seperti yang pada nomor 1 tadi, yaitu membuat variabel baru df atau data frame, pd atau shortcut ini adalah shortcutnya pandas, .read csv, bla 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 .io, bytes io upload get iris testing csv. Saran. Nah, ini adalah seperti yang nomor 1 tadi ya. Lalu kita normalisasikan data dari iris testing CSV tadi ya. Soalnya mirip-mirip yang nomor 2, cuma beda data. Langsung kita run aja. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, saya akan menjelaskan kode programnya terlebih dahulu. Kurang lebih sama ya seperti yang nomor 2 tadi. Yaitu for A, untuk A, in df.index. Nah, jadi untuk A di dalam data frame .index. Nah, tadi kita membuat variabel data frame ya, df, disingkat df. Jadi untuk A di dalam df berdasarkan indeks, ada .index. Nah, jadi berdasarkan indeks. Lokasi data A Sepaleng membuat ini untuk menampung nilai baru dari rumusnya tadi. Rumusnya adalah menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, rumusnya sama dengan data 1 tadi. Jadi Sepaleng nilai asalnya dikurangi SL minimum. Sepaleng minimum dibagi Sepaleng maksimum dikurangi Sepaleng minimum. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Pada indeks ke-0, Sepalengnya adalah 0,24, sepal width-nya adalah 0,8, petalengnya 0, petal width-nya 0,04, parity-nya setosa dan seterusnya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung lanjut saja ke nomor 5, yaitu pertanyaannya adalah prediksilah kelas data di iris testing CSV.
menggunakan kriteria kedekatan distance atau jarak antara setiap data di iris testing CSV ke centroid masing-masing. Centroid ini tadi dihitung dari rata-rata seluruh data ya. Masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Kita disuruh menggunakan Euclidean. Langsung kita masuk ke kode program yang sudah saya buat. Yaitu saya di sini menggunakan fungsi yaitu def Euclidean. Jadi membuat fungsi baru itu yang saya beri nama Euclidean. Cara menginisiasinya adalah dengan data dan data frame. Data K, nah kita membuat variabel baru. Data K itu adalah setosa, versicolor, dan virginica. Kita membuat array kosong untuk menampung dan hasilnya non, atau belum ada nilainya non. Jadi kalau misal di Python itu bisa diisi non. Misal di kosong. Nah, jadi di sini kita menggunakan atau saya menggunakan perulangan yaitu for i in data K. Nah ini perulangan yang ada di sini. Jadi perulangannya adalah kelas sama dengan data frame buka kurung data frame variety apakah sama dengan i. Nah, centroid tadi nilainya adalah rata-rata ya. Jadi di sini saya kasih kelas .min. Nah, iTest sama dengan data frame ilog. Nah, ini bagian dari, kalau nggak salah ilog ini bagian dari IO, bukan pandas. Data 0.24. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu rumus yang sudah ada di TM ini ya, sepertinya. Saya agak-agak lupa, tapi kurang lebih rumusnya seperti ini, yaitu centroid indeks ke 0 dikurangi iTest indeks ke 0 dipangkatkan 2 ditambah centroid indeks ke 1, iTest indeks ke 1 pangkat 2 dan seterusnya sampai indeks ketiga, lalu dipangkatkan setengah. Lalu setelah itu B even A. Tadi kita membuat array kosong B ini untuk menampung rumus-rumusnya. Jika min B. Nah, di sini jika nilai terendah dari B adalah terletak di indeks B indeks ke 0, maka print stosa true. Nah, jadi jika nilai terendahnya itu di indeks ke 0, maka kita akan ngeprint yaitu setosa benar. Jika nilai minimum pada indeks B ini di indeks ke 1, maka versicolornya true. Selain itu, print virginica true. Nah, setelah itu kita membuat data baru atau data baru yang untuk menampung ini array kosong. For i in df.index. Nah, ini data frame berdasarkan indeks, lalu data baru tadi array kosongnya ditambahkan dengan Euclidean i dan df. I tadi, nah ini perulangan dari ini. Setelah itu data frame-nya. Setelah itu di print. Lebih seperti ini hasilnya. Nah, setosa true. Lalu ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini true. Kayaknya rata ini semua true. Lalu langsung saja masuk ke nomor 6, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi benar akurasi saat memprediksi kelas. Nah, karena semuanya true, nanti
pasti hasilnya adalah 100. Kita membuat variabel true dan false dulu, kita kasih nilai 0. Setelah itu membuat variabel y, data frame variety sama dengan apakah sama dengan data baru. Nah, jadi menggunakan perulangan lagi di sini untuk x di dalam df berdasarkan indeks. Jika y indeks ke x sama dengan true, maka true ditambahkan dengan 1. Selain itu, false-nya ditambahkan dengan 1. Setelah itu kita membuat variabel baru lagi untuk menampung dari nilai dari true dibagi false plus true dikali 100. Nah, jadi print persenannya persen. Langsung kita run aja. Karena semua nilainya adalah true, maka persentasenya adalah 100. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun gangguan-gangguan pada saat melakukan recording, misal tampilan wajah kurang terang, mohon maaf. Apabila ada kebisingan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.